Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini kembali saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan inilah hidup kita semakin diteguhkan, dibangun dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan inilah sumber kekuatan bagi hidup kita. Oleh firman Tuhan kita akan dituntun, bahkan langkah hidup kita akan diteranginya. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu, atas segala rahmat dan anugerah-Mu, berkat kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami membutuhkan tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi hidup kami. Menangkap rema yang dari Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan kembali sama-sama renungkan firman Tuhan yang kali ini saya ambilkan dari Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jemaat dikasih Tuhan, inilah yang namanya iman, percaya. Jadi percaya kepada Tuhan jangan dengan syarat. Aku mau percaya kalau aku diberkati. Ya, jangan seperti itu. Jadi percaya itu bukan dasarnya karena kita diberkati, karena kita habis terima sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, baru kita mengatakan, oh aku percaya Tuhan, terpujilah Tuhan. Bukan. Jadi percaya kepada Tuhan, bahkan memuji Tuhan, itu dasarnya bukan dari setiap berkat yang kita terima. Nah, tetapi karena apa? Karena memang Dia Tuhan itu layak disembah. Dia Tuhan layak terima pujian. Dan memang Dia berkuasa dan berdaulat. Dia pencipta, kita ini ciptaan. Jadi mau sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ya, semua hasil usahanya mungkin mengalami kerugian. Ya, tetapi jangan sampai kita berubah. Kita harus tetap setia, tetap percaya. Jangan percayamu menjadi berkurang karena kamu sedang mengalami hal yang kurang baik. Oh, aku sedang rugi. Oh, aku sedang sakit. Oh, aku sedang banyak masalah. Justru dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, kita harus semakin mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, sekalipun dikatakan apa? Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Waduh, gak mau makan apa? Ya, kambing domba terhalau dari kulungan, lembu sapi gak ada di kandang, semuanya habis-habisan, entek-entekan. Saya jadi ingat kisahnya Ayub nih. Ya, Ayub itu orang kaya, tetapi pada satu hari semua harta miliknya habis, ternaknya habis, usahanya gak ada yang menghasilkan. Ya, bahkan dia sakit kemudian. Nah, anaknya mati semua, mengerikan toh. Tetapi ya, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Ya, sekalipun sempat mau digoncang segala macam oleh sahabatnya, termasuk istrinya sendiri yang tidak menguatkan, tapi seringkali justru membuat Ayub menjadi kayak digoncang imannya. Nah, tetapi sekali lagi ketika orang setia kepada Tuhan, ya, tanpa memandang keadaannya, dan percaya, ya karena aku percaya Tuhan, karena Tuhan itulah yang menjadi juru selamatku, karena Tuhan itulah yang empunya hidupku. Pokoknya apapun yang terjadi, aku percaya kepada Tuhan. Nah, itulah iman yang benar. Karena itu jangan
percayanya, berimannya, memuji Tuhannya kalau baru terima berkat. Kalau dalam kesulitan, kalau dalam masalah, akhirnya mulai undur. Itu namanya cinta atau kasih bersyarat. Tidak boleh demikian. Jemaat dikasih Tuhan, seperti dikatakan dalam kitab Habakuk ini, bahwa aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, tetap Tuhan pasti menyelamatkan, sekalipun saat ini diizinkan mengalami hal yang tidak baik atau kurang baik, sesuatu yang tidak menyenangkan mungkin saudara sedang hadapi hari-hari ini. Mungkin ada juga yang sakit, mungkin ada di antara pemirsa di sini yang kena corona juga. Waduh, kok seperti ini keadaannya? Ingatlah, kadang-kadang sesuatu diizinkan Tuhan itu dengan satu maksud yang baik. Sekali lagi, di balik semua yang terjadi, di balik segala perkara yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu punya rancangan yang baik. Kalau diizinkan kita mengalami yang tidak baik, ingatlah Tuhan tidak pernah punya rancangan yang tidak baik. Rancangannya baik, rancangannya indah, hari depan penuh pengharapan. Walaupun prosesnya seringkali diizinkan Tuhan tidak mudah. Proses yang diizinkan sesungguhnya membawa kebaikan bagi kita. Kalau kita lihat kisahnya Yusuf, dapat mimpi yang luar biasa dari Tuhan, tetapi prosesnya tidak mudah. Tetapi melalui proses itu, Yusuf dibentuk karakternya. Sehingga pada satu kali ketika dia sudah diangkat jadi orang penguasa, dia jadi orang yang tidak balas dendam kepada saudaranya. Dia tidak memiliki sikap hati yang benci, malah sebaliknya dia memandang dengan positif bahwa manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekannya untuk kebaikan. Jadi di balik apa yang buruk sekalipun dalam hidup kita, seringkali Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik. Karena itu jangan pernah goyah, jangan pernah imanmu jadi lemah gara-gara keadaanmu sedang kurang baik hari ini. Ingatlah bahwa Tuhan tetap setia, walaupun dalam kondisi apapun dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel, sehingga engkau tidak pernah sendirian dalam kesusahanmu, dalam sedihmu, dalam kerugianmu, dalam setiap bebanmu. Ingat, ada Tuhan yang setia, yang akan menyertai terus dalam hidupmu, bahkan menolong engkau. Ingat, mari tetap bersuka cita dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami bersyukur, bersuka cita hanya ketika kami sedang menerima berkat. Sedangkan pada saat kami mengalami kesusahan, kesedihan, sedang dalam beban yang berat, kadang-kadang kami kurang bersyukur. Ampuni kami Tuhan. Kami mau tetap bersyukur, tetap bersuka cita, tetap percaya bahwa Engkau Tuhan Allah yang baik. Sekalipun keadaan kadang membuat kami merasa bahwa keadaan kami tidak baik, tetapi kami tetap percaya Engkau baik, dan baik juga rencana-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam bimbingan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.